Pak Yusuf Kalla, kita berbicara masalah ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hingga akhir 2016 ini, kondisi perekonomian kita, Anda sempat menyebutkan ini masih terdampak dengan kondisi di luar juga. Seperti apa? Iya, semua orang juga mengetahui bahwa ekonomi sekarang ini sudah mengglobal, terbuka. Jadi tidak mungkin suatu negara tidak terpengaruh daripada suatu keadaan ekonomi sekelilingnya, atau apalagi dalam perdagangan harus ada yang membeli baru kita bisa jual. Nah, karena ekonomi Eropa, ekonomi Amerika menurun, Cina juga menurun, apalagi India naik tapi Asia lainnya menurun, otomatis terkena kepada perdagangan kita. Harga turun, maka pendapatan masyarakat menurun di daerah terkait Kalimantan. Walaupun sekarang batu bara sudah naik, sebelumnya turun 40, sekarang sudah mendekati 100 lagi lah. Harga karet turun, harga sawit turun. Nah, penurunan ini menyebabkan banyak efeknya pada pendapatan masyarakat. Pajak menurun, ekspor kita menurun pasti kan. Akibatnya konsumsi dalam negeri pasti menurun karena pendapatan menurun. Maka orang ke restoran, beli baju, beli motor, beli mobil, beli rumah, ya kan pasti menurun akibat itu kan. Nah itulah disebut pelambatan ekonomi dunia yang menurun, yang efeknya ke Indonesia, tadi kita 6%, hanya kita bisa capai 5%. Nah itu dari angka efeknya lagi tentu, dan itu ada pengangguran yang mungkin sedikit lebih daripada sebelumnya. Walaupun kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain, dibanding Singapura tentu, dibanding Thailand. Kalau sama Malaysia mungkin sedikit kita lebih baik. Tapi Cina masih lebih baik, walaupun angka-angkanya selalu pertanyaan bagaimana. India juga masih lebih baik dari kita. Tapi secara dunia kita lebih baik. Parameternya apa Pak? Karena kalau kita lihat laporan dari kondisi APBN kita terakhir, bahkan utang kita mencapai 4 triliun. Hingga Agustus 2016. 4.000 triliun. 4.000 triliun hingga Agustus 2016 ini. Bagaimana itu kondisi? Iya, karena akibat kita punya APBN dengan asumsi kita bisa tumbuh 5-6%. Otomatis budget harus baik. Tapi penerimaan pajak turun, maka otomatis APBN-nya harus menjadi defisit. Karena itu harus dibayar dengan utang. Dalam bentuk dalam bentuk antara negara, bilateral, itulah sehingga defisit itu naik atau utang naik. Memang kita berutang rata-rata hampir 500 triliun setahun, utang baru. Di samping kita harus membayar utang lama. Kiblat atau arah ekonomi kita, sepakat atau tidak Anda jika disebutkan bahwa kita ini lebih mengarah untuk kerjasama dengan Cina diperbanyak dibanding dengan sebelumnya dengan Amerika. Bahkan ini juga membuat geram hubungan Indonesia dengan Amerika juga kurang romantis belakangan ini akibat arah ekonomi kita lebih banyak ke Cina. Apa pendapat Anda? Jangan lupa Cina itu kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Jadi otomatis pembeli Cina lebih besar daripada negara lain. Kemampuan Cina untuk memproduksi lebih besar daripada negara lain. Kemampuan dia untuk bekerja sama pasti lebih besar dari yang lain. Karena itu Cina makin besar dibanding dulu. Tapi Jepang juga tetap. Amerika memang sejak dulu tidak banyak bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan infrastruktur ekonomi. Dia hanya bekerja lebih banyak di oil and gas atau teknologi tinggi atau kendaraan. Tapi tidak dalam bentuk bekerja sama bikin jembatan, bikin kapal dan infrastruktur sama sekali. Hampir tidak, terkecuali listrik dia masih. Tapi Pak JK, ada kekhawatiran juga di masyarakat. Ini sekarang kan sudah banyak kita ingin mengetahui respon masyarakat sangat gampang sekarang Pak. Dari sosial media sangat cepat sekali kita bisa mengumpulkan informasi atau keresahan masyarakat di sana. Ada keresahan yang menyebutkan mengarah kepada ini Indonesia semakin mendekat ke Cina. Banyak investasi Cina masuk. Bahkan tidak hanya itu, banyak pekerja Cina masuk. Jangan-jangan nanti pelan-pelan kita dijajah secara ekonomi oleh Cina. Itu ketakutan yang seperti itu muncul sekarang. Tanggapan Anda Pak? Sebenarnya investasi Cina ke Indonesia yang langsung investasi tidak banyak. Tidak banyak, sama sekali. Jauh lebih besar katakanlah Jepang? Jauh lebih besar. Atau even Singapura contohnya. Atau Inggris. Ya memang akibatnya
karena teknologi, kita beli teknologi, listrik atau smelter, pabrik, maka harus dibangun butuhkan orang skill labor. Nah, kita tidak cukup skill labor untuk mesin-mesin tertentu tapi kalau job Cina biasanya dia membawa buruh skill labor, bukan buruh biasa. Ya. Kalau untuk masuknya tenaga kerja yang punya keahlian khusus mungkin tidak masalah. Tapi banyak temuan nih Pak JK. Bahkan hasil sidak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan di beberapa daerah ini tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Akhirnya bersaing dengan para pencari kerja dalam negeri sendiri. Ini yang akibatkan banyak lapangan kerja yang juga sudah habis oleh tenaga kerja asing. Sebenarnya sih kalau bersaing dalam level yang sama, tentu tidak mudah orang dari luar, karena gaji rata-rata di Cina itu sekarang sudah 2 kali lipat dengan gaji kita di sini. Tapi yang terjadi sih proyek umumnya yang membutuhkan mungkin saja dinilai dari pekerja yang tidak terlalu skill, tapi mereka bekerja secara kelompok baru bisa cepat karena bahasanya Cina. Kadang-kadang instruksi-instruksi mesin itu pakai bahasa Cina, jadi tidak mudah difahami oleh kita. Tetapi subkontraktor kita juga pasti banyak yang bekerja sipilnya. Kalau sipilnya umumnya Indonesia.